Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Ini merupakan pertemuan ketujuh dan ini merupakan pertemuan terakhir sebelum kita menghadapi ujian tengah semester. Sebelumnya mohon maaf, di pertemuan kali ini saya tidak bisa menampilkan video. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari tentang berbagai hal tentang konsumsi di dalam Islam, yaitu seperti pengertiannya, kemudian bagaimana konsumsinya ya, dasar konsumsinya, prinsip konsumsi, dan bagaimana cara membedakan keinginan serta kebutuhan kita gitu dalam berkonsumsi. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana sih perilaku konsumen dalam Islam itu yang sebelumnya adalah membahas teori, namun sekarang kita akan melihat bagaimana psikologi konsumen itu sendiri di dalam Islam. Baik, sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita akan membahas tentang kepuasan konsumen Muslim. Kita review ya. Nah, tujuan dari konsumsi itu sendiri adalah kemaslahatan atau maslahah, yang mana artinya memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri maupun juga orang lain. Nah, untuk mencapai maslahah atau kepuasan di dalam konsumsi, itu harus dipertimbangkan dari berbagai hal, yaitu dari barang yang dikonsumsi, kemudian apakah itu halal, apakah baik secara zatnya, maupun cara memperolehnya, dan tidak bersifat israf, royal, dan sia-sia. Selanjutnya, di sini di dalam ekonomi konvensional, kita bedakan sedikit perbandingannya teori mikro ekonomi konvensional dengan Islam. Nah, di dalam konsumsi, di dalam ekonomi konvensional, itu dikatakan ada 3 aksioma. Yang pertama, setiap orang yang rasional akan memilih barang yang disenangi karena barang yang lebih diminati itu menyuguhkan kepuasan yang lebih besar dari barang yang kurang diminati. Kemudian di dalam konsumsi di konvensional, menguasai barang yang lebih banyak lebih baik daripada barang yang lebih sedikit karena lebih banyak konsumsi itu lebih bagus karena meningkatkan kepuasannya, utilitas tujuan mereka. Kemudian yang ketiga adalah orang akan memperoleh kepuasan maksimum apabila seluruh uangnya atau pendapatannya telah habis. Nah, ini pandangan dari teori konsumsi di dalam ekonomi konvensional. Nah, berbeda dengan teori yang dimiliki oleh ekonomi Islam, di mana di dalam konsumsi sesuai dengan asumsi rasionalitas, konsumsi seorang muslim itu harus selalu rasional. Nah, rasionalitasnya berbeda karena pedomannya juga berbeda, aturannya juga berbeda dengan ekonomi konvensional. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan selalu didasarkan pada perbandingan dengan berbagai preferensi, peluang, manfaat, dan mudorot yang ada. Nah, konsumennya rasional selalu berusaha untuk menggapai preferensi tertinggi dari peluang dan manfaat yang tersedia. Oke, berarti mencapai preferensi tertinggi. Tadi kalau di konvensional, utilitas tertinggi ini preferensi tertinggi. Yang artinya preferensinya apa? Yaitu kemaslahatan, kebermanfaatannya. Karena yang tadi ada utilitas, kepuasan diri, ini ada kebermanfaatan, maka di dalam kurvanya itu harus mencapai titik optimal. Nah, titik optimal bisa didapatkan nih di dalam mikro Islam atau lebih tepatnya di dalam konsumsi di dalam Islam. Yaitu dengan apa? Dengan mengkonsumsi barang-barang yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat artinya apa? Yaitu halal dan thayyib. Nah, ketika seorang muslim itu mengkonsumsi barang yang memang tidak diperbolehkan ya, tidak sesuai dengan aturan dengan syariat, yang mana hukumnya menjadi haram atau bahkan mubah, itu maka kurva kepuasannya, kemaslahatannya, utilitasnya itu tadi tidak akan maksimal. Bisa dilihat di sini, maka dia akan menurun terlebih mengkonsumsi barang-barang yang haram. Maka
Berbeda ya tadi ya, antara konvensional sama Islam. Nah, fungsi utilitas itu bagaimana? Di dalam ilmu ekonomi, tingkat kepuasan atau utility function itu digambarkan oleh kurva indifferent. Nah, kurva indifferent ini biasanya digambarkan antara dua barang atau jasa yang keduanya memang disukai konsumen atau ingin merupakan kebutuhan. Dalam membangun teori utility function digunakan 3 pilihan aksioma rasional, yaitu apa? Completeness, transitivity, dan continuity. Nah, ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya dan sudah dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya juga. Kemudian, ini merupakan bentuk dari kurva indifferent. Nah, ini merupakan bentuk dari kurva indifferent yang mana artinya ini ciri-cirinya ya, kurva indifferent. Nah, kita bisa lihat dari bentuknya dulu kayak gini. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yaitu pertama, slotnya negatif seperti ini. Kemudian, kenapa kok negatif? Karena menunjukkan apabila ingin mengkonsumsi barang X. Barang X di sini lebih banyak maka harus mengorbankan konsumsi dari barang Y. Nah, yang kedua, cembung dari titik origin. Nah, ini cembung ya di sini ya, jelas ya. Dari titik origin. Nah, derajat pergantian antar barang konsumsi juga semakin menurun. Kenapa? Karena digantikan. Kalau konsumsinya 5 di barang Y, maka di barang X itu harus 2. Kalau konsumsinya barang Y itu jumlahnya 3, maka konsumsinya di barang X adalah 1. Begitu. Kemudian tidak berpotongan, tidak saling berpotongan. Ini berkaitan bahwa asumsi dari masing-masing kurva indifferent menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Dengan pengertian apabila barang A itu sama dengan B dan A sama dengan C, maka otomatis yang C itu sama dengan B. Gitu ya. Kemudian semakin ke kanan menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Semakin ke kanan maka menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan tingkat substitusi marginal, yang mana di dalam konsumsi, pilihan kali ini dihadapkan pada alternatif penggunaan komoditas lain gitu ya. Maka perlu sekiranya mempelajari sejauh mana seorang konsumen bersedia untuk menukar suatu komoditas dengan komoditas lainnya. Nah, hal ini ditunjukkan lebih rinci di dalam kurva indifferent. Ini dia. Nah, tingkat kesediaan untuk menukar komoditas dengan komoditas lain inilah yang ada di dalam literatur konvensional. Kita kenal dengan tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution. Saudara sekalian, konsepnya di sini adalah sama seperti yang sebelumnya, yang mana harus mengorbankan barang Y jika ingin mengkonsumsi barang X yang lebih besar. Demikian. Nah, ini merupakan tingkat substitusi marginal, yang mana di dalam konsumsi, pilihan kali ini dihadapkan pada alternatif penggunaan komoditas lain gitu ya. Maka perlu sekiranya mempelajari sejauh mana seorang konsumen bersedia untuk menukar suatu komoditas dengan komoditas lainnya. Nah, hal ini ditunjukkan lebih rinci di dalam kurva indifferent. Ini dia. Nah, tingkat kesediaan untuk menukar komoditas dengan komoditas lain inilah yang ada di dalam literatur konvensional. Kita kenal dengan tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution. Saudara sekalian, konsepnya di sini adalah sama seperti yang sebelumnya, yang mana harus mengorbankan barang Y jika ingin mengkonsumsi barang X yang lebih besar. Demikian.
Oke, selanjutnya kita juga sudah bahas tentang dasar konsumsi di dalam Islam. Ada 3 ya, yang saya contohkan pekan lalu. Kalian juga saya beri tugas untuk mencari dasar konsumsi dalam Islam di surat lainnya. Nah, dasar konsumsi salah satunya yaitu harus halal dan thayyib. Jangan menghalalkan apa yang sudah diharamkan dan jangan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan. Jadi semua sudah ada rules-nya, ada ketentuannya. Maka di dalam Islam sendiri, kurva indifferent-nya yang dialami oleh konsumen gitu ya dalam konsumsi tidak hanya dihadapkan pada dua bentuk pilihan saja, baik kesenangannya maupun komoditas satu dengan yang lainnya. Namun, kita sadar bahwa sebagai seorang konsumen, kita dihadapkan oleh banyak pilihan di dalam konsumsi, sehingga banyaknya pilihan tersebut di dalam Islam itu tidak dibandingkan dengan barang satu dengan barang yang lain, namun mengklasifikasikannya dengan jenis barang yang boleh dikonsumsi atau tidak dikonsumsi. Boleh dikonsumsi atau tidak dikonsumsi itu dinamakan barang yang haram dan barang yang halal gitu ya. Contohnya yaitu pada gambar 6. Di sini saudara sekalian bisa lihat dari kurva indifferent yang terbentuk dari barang halal dan barang haram di sini, yaitu yang pertama, jika seseorang mengkonsumsi barang halal, maka nilai kepuasannya itu lebih besar daripada 0. Kemudian kalau mengkonsumsi barang haram itu lebih kecil daripada 0. Maka bentuk kurvanya demikian gitu ya. Kemudian begitu juga dengan barang haram dan barang haram, maka dia akan menjadi cekung gambarnya. Kenapa? Menjadi 0 nilainya ya. Kemudian, jika mengkonsumsi barang haram dan barang halal dengan jumlah yang sekian gitu ya, lebih banyak yang halal, lebih sedikit yang haram, maka kurvanya akan berbentuk demikian dan akan terlihat maksimal kurvanya jika yang dikonsumsi adalah barang halal Y maupun X gitu. Selanjutnya di gambar 7, saudara sekalian bisa lihat jika mengkonsumsi barang halal baik X dan Y gitu ya, jenis barangnya X dan Y, maka kurva indifferent-nya akan bergeser ke kanan yang menunjukkan akan semakin besar itu kepuasan yang didapatkan atau kemaslahatan yang didapatkan. Nah, di sini kemudian untuk barang haram X dan barang halal Y, halal X, haram Y ya. Kalau dikonsumsi itu akan menggeser kurvanya ke kiri, yang artinya akan berkurang kepuasannya atau kemaslahatan yang didapatkan. Jadi, saudara sekalian, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya, aksioma dalam konsumsi di dalam Islam itu titik tekannya terletak pada halal dan haramnya, atau berkah tidaknya barang yang dikonsumsi. Nah, sehingga ketika individu itu dihadapkan pada dua pilihan, A dan B, maka seorang muslim itu akan memilih barang yang mempunyai tingkat kehalalan dan keberkahan yang lebih tinggi, walaupun barang lainnya itu lebih disukai gitu ya secara fisik. Nah, meskipun jenis hubungan yang akan dieksplorasi antara sifatnya itu saling menggantikan di dalam Islam, namun Islam melarang adanya penggantian dari barang atau transaksi halal dengan barang yang haram gitu. Walaupun kepuasannya bisa didapatkan lebih tinggi seperti itu. Oke, demikian pertemuan ke-7 kali ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan ada beberapa pertanyaan di sana, silakan dijawab semaksimal mungkin. Sampai bertemu di ujian tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.